Yang saya muliakan para habaib, yang saya muliakan para alim ulama, para guru-guru, wabil khusus akhina billah, akhina fillah, Guru Rusti selaku pimpinan dari Majelis Ta'lim Ibnu Ruslan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayah, menguatkannya lahir batin di dalam menjalankan risalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan senantiasa Allah menempatkan, menukuhkan kakinya di dalam langkah-langkah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para undangan yang dirahmati Allah, alhamdulillah, hanya atas taufik hidayah inayah maunah daripada Allah lah kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara tersurat ini kita diundang oleh saudara akhina Sofyan sekeluarga dalam rangka untuk memohon doa restu kita sebagai saudara-saudaranya untuk mendoakan orang tuanya, dan merupakan suatu kewajiban yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman yang suci. Allah telah berfirman, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Itu merupakan suatu perintah. Kalau kita ini mengaku sebagai seorang muslim, maka ada punya hak-hak saudara muslim yang lain, yaitu salah satunya apabila dia telah meninggal dunia, jangan sampai kita luput mendoakannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuninya, Allah memberikan tempat yang baik di sisinya, Allah mengangkat derajatnya, menghapus segala khilaf dan salahnya. Amin. Karena hadirin, ini katanya Habib Abdullah bin Husain bin Tahir pada saat saya berziarah membuka manakib beliau di Masile, ada orang yang bertanya kepada beliau, ya Habib, apa yakah yang dimaksud dengan Ismul A'zam? Ismul A'zam adalah asma Allah yang agung, yang apabila seseorang berdoa dengannya, dipastikan bahwa doanya itu tidak tertolak, alias dikabulkan oleh Allah. Maka Habibnya menjawab dengan gampang, kau kepingin tahu tentang Ismul A'zam? Gampang, kau pada saat sunyi, pada saat sendirian, berdoalah untuk saudaramu, berdoalah untuk teman-temanmu, berdoalah kepada karib kerabatmu, walaupun terhadap orang yang membencimu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hasil dari doa itu kepadamu seperti ribon. Ribon orang main biliar itu, pukul, semakin keras pukulnya, maka semakin keras pula balasan yang akan dia dapat. Semakin banyak dia mendoakan saudara-saudaranya, maka otomatis dia pun akan mendapatkan hal yang demikian. Seperti juga diriwayatkan oleh para ulama, barang siapa yang melihat jenazah, baik itu masih di bawah atau pada saat disalatkan, dia membaca la ilaha illallah al-afi ba'da qudrati, la ilaha illallah al-baqi ba'da fana'i khalqi, la ilaha illallah kullu syai'in halikun illa wajha lahul hukmu wa ilaihi turja'un, maka dipastikan si mayit ini akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang membacanya pun akan diampuni. Jadi sebenarnya kita ini sebagai muslim itu dibuka benar-benar pintu ridhonya Allah itu sebesar-besar. Banyak jalan menuju ridhonya Allah. Jadi jangan sampai menyempitkan agama ini. Ini bid'ah, ini bid'ah, ini bid'ah, ini sarak, ini syirik, ini sarak, ini syirik.
Ziarah kubur syirik. Ziarah kubur bid'ah. Padahal baginda Nabi mengatakan kafa bil mauti waida. Cukup maut itu akan menjadi penasehat, menjadi mauidah bagi kita. Di mana kepingin gratis, ustadz yang gratis, datangi kuburan itu. Aku ini bakal kesini nih. Ini ustadz gratis. Kalau ngundang habib, ngundang guru itu masih kasihan pang, bensinnya pang, kasihan pang. Ya ini, tapi kalau mau gratis, datangi kuburan itu gratis. Jadi penting lah. Ini tidak mungkin. Bantah-bantahan. Tidak mungkin pahala orang yang hidup akan sampai kepada si mayit katanya. Karena dia katakan idza ma tabdu ibni adam in qatala amalu illa min salas sadaqah jariyah wa ilmun yantafa'u bih wa waladin salih yad'u lah. Ilmu yang bermanfaat kepada orang lain ini kan kita tidak tahu. Bisa saja ilmu itu berupa hal, bisa saja berupa gal. Ada ilmu yang berupa hal. Orang melihat seseorang itu rajin ke masjid, rajin ke majelis taklim, dia ikut, itu sudah ilmu. Dia meniru dari fulan bin fulan. Selama orang itu ikut ke majelis, selama orang itu datangi majelis, karena melihat dia awalan begitu, maka dia apabila meninggal dunia, dividen sahamnya daripada orang ini yang selalu mendatangi majelis akan dia dapatkan. Padahal dia tidak ikut ngomong, tidak pakai ya ayyuhan nas, jangan suka makan nanas, nanti kena penyakit panas. Tipes kalau sering makan nanas itu bisa ususnya luka, kena tipes. Tidak perlu begitu. Ada yang dakwah bil hal. Dengan melihat, jadi itu termasuk dari ilmu yuntafa'u bih. Ini sahibul haul ini La Iwanco bin La Palesa. Saya ingat dulu di Ambon itu banyak orang buton. Semua kalau laki-laki mesti pakai la. Yang perempuan pakai wa. Usut punya usut. Saya tanya ke sana, apa sih maksudnya la itu? Katanya mereka, la itu terdiri dari la ilaha illallah. Terus wanya, wa Muhammadur Rasul. Terus, ya iya sudah, terima saja aku. Jadi sudah tahu rahasianya itu ya. La itu la ilaha illallah. Wa itu wa Muhammadur Rasulullah. Sudah, la ketemu wa. Tapi ada lagi yang bilang la itu masuk dalam laki-laki. Katanya la itu lemet, makanan lemet. Wa itu wajik. Jadi lemet sama kawin sama wajik. Ada saja. Laki-laki wanita. Hadirin yang dirahmati Allah, ini salah satu yang harus kita yakini, bahwa tidak ada yang sia-sia. Manusia ini umat baginda Nabi, panennya itu kata Rasulullah antara 60 sampai 70. Hitung punya hitung, dia itu sampai ibadah yang serius itu paling berapa tahun. Kurang ini, kurang itu, kurang ini, kurang itu. Kalau dia tidak mengharapkan dari anak dan cucunya, apa yang bisa diandalkan? Jadi itu dikisahkan bahwa ada orang yang terheran-heran dengan keadaannya di akhirat. Ya Allah, kenapa saya bisa diangkat derajatnya? Berubah kehidupanku, jadi penuh dengan kenikmatan. Allah bilang, ini karena doa anak dan cucumu. Jadi itu kita penting, mulai dari pilih mantu, pilih istri, pilih itu dalam rangka bisa waladun saleh yad'ulah. Karena orang takwa, orang saleh itu manfaatnya itu trisula. Manfaat ke atas wa usuli,
manfaat ke samping wa furu'i dan wa zurriyati, yang ke bawah akan wa zurriyati. Jadi luar biasa. Jadi orang-orang tua bahari itu, atau terutama di Jawa itu, kalau mau milih mantu itu cari bibit bobot bebet. Itu karena penting benar dilihat agar dia mengharapkan cucunya juga mendoakan. Cucunya itu mengirim Fatihah kepadanya. Tidak penting apa-apa. Yang penting mendapatkan Fatihah. Seperti ada kisah yang masyhur. Kisah masyhur, seseorang itu sedang beribadah di Masjidil Haram, antara tidur dan jaga dia melihat gambarannya ahli barzah. Ahli barzah mendapatkan pengumuman dari malaikat. Perhatian ahli barzah, jam makan tiba. Semua siap-siap. Talam-talam, kita kalau punya talam itu sudah berupa nur, cahaya. Makanannya ahli barzah itu kan sudah berupa cahaya, talam. Teng, 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 siap. Maka diberikan. Pas satu talam turun, keroyokan. Wal muslimina, wal muslimat, wal mu'minina, wal mu'minat. Ada seorang yang sendirian duduk, terus ditanya kepada si ahli ibadah yang sedang berada di Masjidil Haram, Tuhan, kenapa Tuhan tidak ikut rebutan itu, wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat? Dia bilang, buat apa rebutan? Aku ada wabil khusus. Ada wabil khusus. Sebentar kemudian datang malaikat membawa satu talam. Fulan bin Fulan khususan ila ruh Fulan bin Fulan. Angkat tangan dia, saya. Satu talam sendirian, tidak ada yang keroyokan. Karena wabil khusus. Ini kemudian dia tanya kepada orang yang wabil khusus tadi, Pak, kok pian bisa dapat wabil khusus, bagaimana? Ini karena doa, amalan yang dikerjakan oleh anak saya yang selalu dia kirimkan ke sini. Saya mendapatkan faedah dari didikan saya kepada anak saya, dan anak saya mempraktekannya, maka saya akan mendapatkan bahagiannya. Dia ingin membuktikan, anak pian di mana? Saya punya anak itu jualan daging di pasar. Akhirnya besoknya kepingin bukti, dilihat dari jauh. Itu anak muda itu mungkin. Akhirnya didekati. Ya anak muda, assalamualaikum, waalaikumsalam. Siapa nama pian? Saya Fulan bin Fulan. Aba pian masih hidup? Enggak, aba saya sudah meninggal. Iya. Aba pian nama siapa? Fulan. Iya, yang mobil khusus tadi itu. Benar. Saya lihat pian dari jauh, mulut komat kami. Saya kalau tidak melayani pembeli, saya mendereskan Al-Quran. Dengan niat mudah-mudahan pahala Al-Quran ini Allah sampaikan kepada orang tua saya. Ini wabil khusus. Kemudian hadirin, sebulan kemudian mimpi lagi si orang ini. Dia lihat orang yang mobil khusus ini ikut rebutan. Wah, dapat satu genggam ini. Diutik lagi sama si ahli ibadah. Tuhan, kok sekarang rebutan? Kenapa? Iya, sudah terpaksa ikut rebutan wal muslimina wal muslimat. Kenapa? Yang mobil khusus tidak ada ini. Yang mobil khusus tak ada. Anak saya sudah meninggal. Akhirnya cepat-cepat kaget bangun, dia lari ke pasar. Ingin membuktikan itu. Tidak taunya lapaknya di pasar memang tutup. Tanya kepada jirannya lapak itu. Tuan, anak muda yang jualan daging di sini man. Innalillah, 2 minggu yang lalu telah meninggal. Wabil khususnya tidak ada. Jadi kita sebagai anak itu tidak akan bisa dikatakan birrul walidain jika belum bisa membuat orang tua bahagia. Terutama bahagianya nanti di akhirat. Kalau di dunia tidak punya kesempatan untuk orang tua itu bahagia, maka jangan sia-siakan lagi orang tua kita yang telah meninggal.
dunia. Walaupun tidak ngundang-undang begini tiap hari Rabbi firli wali walidayya. Jadi ulama-ulama dulu itu menyisipkan hampir di setiap kesempatan doa Rabbi firlinya itu tidak sampai hilang. Dibaca Fatihah. Rabbi firli wali walidayya. Amin. Malah di setelah doa setelah azan itu sampai 7 kali. Rabbi firli wali walidayya, Rabbi firli wali walidayya, Rabbi firli wali walidayya. Sama orang tua kok sekek betul. Rabbi firli wali walidayya, Rabbi. Jadi inilah yang membuat orang tua kita yang hidupnya ibadahnya mungkin 5 tahun itu jadi panjang ibadahnya selama anak ini selalu mendoakan. Begitu juga nanti cucunya, begitu lagi buyutnya, terus. Laulal ahya lahalakal amwat, kata Sayyidina Ali karamallahu wajah. Kalau tidak karena orang hidup, maka orang yang meninggal akan celaka. Mereka ini selalu mengharapkan pelampung, penolong, help me, tolong saya. Nah kalau kita yang hidup ini tidak mau menolong, terus bakal birru abaakum tabirrukum abnaakum, berbuat baiklah kepada abamu, maka anakmu akan berbuat baik kepadamu. Jadi kalau sekarang kita tidak membuat selamatan sama orang tua kita, jangan berharap kau akan diselamati oleh anakmu karena tidak mendapatkan contoh. Biar. Wahabiyun itu beda. Tidak percaya. Tidak percaya doa. Coba jajal doa, mudah-mudahan ya Allah bapaknya itu masuk neraka ya Allah. Ngamuk dia. Tidak apa-apa kan katanya doa itu tidak sampai. Mudah-mudahan ya Allah bapaknya dipukuli malaikat sama dia. Ngamuk dia. Bapakku loh. Nah ya katanya pian kan tidak sampai. Kalau tidak sampai doa buat apa ada sholat jenazah? Sholat jenazah itu adalah doa. Tidak ada ruku, tidak ada sujud, bukan sholat, itu doa. Pertama Fatihah. Nah, kalau sudah sering benci Fatihah, sedih-sedih seperti Fatihah, sebentar Fatihah, Al-Fatihah. Nggak tahu. Al-Fatihah itu punya rahasia itu. 4 kitab disatukan menjadi Al-Fatihah. Sebentar Al-Fatihah. Nah, takbir pertama Al-Fatihah, takbir kedua salawat ala Nabi. Sampai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diizinkan Allah untuk selalu mendapatkan berita, kiriman salam dari umatnya yang bukan hanya nama anak yang mengirimkan, tapi disandingkan dengan nama orang tuanya. Ya Rasulullah, ada fulan bin fulan ya Rasulullah mengirim salam kepadamu. Waalaikumsalam warahmatullah. Waalaikumsalam dari Rasulullah itu luar biasa loh. Kalau kita punya assalamualaikum itu biasa, tapi kalau waalaikumsalam Rasulullah itu luar biasa. Waalaikumsalam Rasulullah itu wah luar biasa. Itu doa Rasulullah untuk kita. Doa Rasulullah untuk kita. Bagaimana tertolak. Jadi dikatakan bahwa seseorang punya salawat itu tidak akan bisa tertolak. Kenapa? Karena kebalikan doa dari Rasulullah kepada Allah itu yang tidak pernah tertolak. Dan dikatakan juga bahwa Rasulullah bilang yang lebih mengetahui diriku itu adalah Allah. Maka jikalau kalian mau bersalawat, maka mintalah kepada Allah untuk bersalawat. Qulu Allahumma salli. Nah, tapi sebenarnya tetap nama kita dengan nama orang tua kita akan menjadi catatan kepada Rasulullah. Nah, ini termasuk anak yang birrul. Anak yang malas salawat itu
tidak bisa dicatat sebagai anak yang birrul walidain. Anak yang tidak mau mengangkat harkat martabat orang tua, anak yang tidak mau menyelamatkan orang tua. Jadi itu Habib Lutfi itu pernah mengijazahkan kepada anak bahwa kau kepingin melihat abamu di alam barzah akan datang kepadamu dan mengucapkan terima kasih kepadamu, maka selama 40 hari berturut-turut ucapkanlah salawat Jibriliyah sallallahu ala Muhammad. Kalau kau kepingin ta'diman takriman kepada Rasulullah sallallahu ala Sayyidina Muhammad sallallahu ala Sayyidina Muhammad, sehari 300 kali ditutup dengan sallallahu alaihi wasallam selama 40 hari, maka engkau akan mendapati berita dari orang tua ahli kubur yang akan datang kepadamu dan akan menghabarkan tentang keadaannya, dan dia akan berterima kasih kepadamu karena engkau telah menolongnya. Kenapa? Ya itu tadi, salawat kita ini akan disampaikan kepada Rasulullah dengan catatan nama kita dan nama orang tua. Kemudian Rasulullah itu membalikan salam, waalaikumsalam. Salam kita itu waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga rahmat dan berkah Allah limpahkan kepadamu. Bukan hanya kepadamu, kau fulan bin fulan. Jadi ini hadirin yang kita, mudah-mudahan yang sedikit ini kita bermanfaat, dan jangan kita merasa membuang harta untuk orang tua. Sebenarnya kita ini dengan harta kita semua adalah milik orang tua. Anta wa maluka li abi. Engkau, hartamu, istrimu, duniamu adalah milik orang tuamu. Jadi selamatan untuk orang tua kok nanggung-nanggung. Ya, mudah-mudahan gabul hajah daripada saudara Sofyan sekeluarga. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup doa. Binullah Habib Ghalib Masykur. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sahibil busra wa salatan tubashshiruna biha ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yawmina hadha ila yaumil akhirah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa si'atan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan